Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman wartawan media cetak elektronik yang kami hormati, saya dengan Bu Ida Neti dan Saudara Rahmat Riyadi sudah berkomunikasi dan bertemu dengan penyidik, dan tadi juga surat kami sudah disampaikan ke Pak Kapolda, dalam ini Pak Irjen Pol Asep Adi Suarlis, dan mudah-mudahan surat kami tersebut akan direspon dengan baik. Kemudian tadi dalam surat tersebut kami meminta dengan hormat, dengan sungguh-sungguh, kiranya sebagaimana preskon kami 3 minggu yang lalu di lokasi hotel, agar Bang Egy dibedakan. Itu kalimatnya dia, kalimat dengan Bang Egy juga tadi begitu beda. Dibedakan penanganan kasusnya dengan Bapak atau Mas Roy Suryo dan kawan-kawan. Karena sejatinya isi surat kami itu, karena sejatinya kasus Bang Egy berbeda dengan Mas Roy Suryo dan kawan-kawan. Apa itu? Pertama, kembali saya sebutkan bahwa Pak Egy Sujana atau Bang Egy Sujana, dia adalah kuasa hukum dari Bapak Bambang Tri dan Bapak Gus Nur. Dan kasus yang dipersoalkan adalah dugaan ijazah palsu, dalam hal ini ijazah SMA Bapak Jokowi, yang tempus deliknya juga berbeda. Tempusnya waktu itu tahun 2022. Lalu kemudian inkrah. Dan belakangan ini 2025 muncullah Mas Roy Suryo, Rismon Sianipar, Dr. Tifa, Pak Aris Padilla dan kawan-kawan, ya, membuat pengaduan terkait dengan dugaan ijazah palsu Pak Jokowi, dalam hal ini S1 Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Gitu ya Bu Ida ya. Ini betul-betul kita buat yang terukur. Nah, tetapi pada saat yang bersamaan Bang Egy sebagai Ketua Umum TPUH, Tim Pembela Ulama dan Aktivis, dan bendahara umumnya adalah Bu Ida Neti, Bang Egy itu hanya mendumaskan ijazah SMA berdasarkan gugatan di PN Jakarta Pusat. Tapi karena sudah berkekuatan hukum tetap, beliau tidak meneruskan. Karena itu sudah selesai. Tiba-tiba sekarang menggelinding menjadi bola liar tentang ijazah S1 Bapak Jokowi. Sehingga muncul buku Jokowi White Paper, muncul tudingan skripsi, muncul tudingan KKN, muncul tudingan teman sekuliah yang tidak ada, dan lain-lain. Dan hal ini sesungguhnya tidaklah sama dengan kasus Bang Egy. Karena itu maka kami berharap agar Bang Egy diperiksa terpisah, karena kasusnya berbeda. Dan insya Allah kalau Bang Egy sudah direncanakan pertengahan September akan datang, nanti insya Allah akan didampingi untuk memberikan keterangan sesuai dengan surat kami. Nah, suratnya ini saya persilakan Bu Ida untuk menjelaskannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang disampaikan oleh Pak Rasman, rekan kami. Lagi preskon Bang. Jadi dalam hal ini saya menyampaikan bahwa Bang Rasman dengan Bang. tim Ya, Bang. untuk atas permintaan Bang Egy Sujana dalam memisahkan perkara ini.
Jadi tidak ada niat Bang Egy meninggalkan siapapun, tidak ada ingin berpisah dengan siapapun, tapi karena dalam pasal yang ditujukan kepada Bang Egy disamaratakan semuanya dengan Pak Rosuryo dan tim. Jadi ini sangat keliru. Nah, makanya kami hanya ingin memisahkan pasalnya, minta dipisahkan. Kenapa? Tempus delicti seperti yang disampaikan oleh Bang Rasman tadi, kemudian ada persona error in persona, error in persona, yang juga tidak sesuai dengan pihak mereka. Nah, dalam hal ini jangan ada fitnah, keresahan dari Bang Egy Sujana dengan disamakan pasal yang dituangkan kepada beliau, kemudian tiba-tiba Bang Rasman ingin bersikap untuk membela itu, nggak mungkin lah Bang Egy nolak. Jadi jangan ada menganggap kita ini pecah atau kita ini ada Bang Rasman seperti pahlawan kesiangan, juga tidak. Karena setelah saya lihat nih, saya datang ke sini melihat ini, apa yang dan surat itu sudah dibuat tanda terima. Apa yang dibuat untuk apa? Sebagai seorang sahabat, dan Bang Rasman ini dulu di kantor Bang Egy. Jadi saya sering menyampaikan ke Bang Rasman, kok abang diam saja. Jadi akhirnya dia mengambil momen untuk mencoba dengan cara dia, dengan narasi dia, untuk membela Bang Egy dalam memisahkan perkara ini dengan pasal-pasal yang dituangkan kepada beliau. Jadi ini ada kepastian dan kejelasan hukum untuk diminta oleh Bang Egy kepada Bang Rasman, agar ada tidak sama gitu. Seperti yang dijelaskan, error in personanya, tempus delictinya, atau lokusnya sangat berbeda. Jadi kalau ijazahnya silahkan, mereka adalah orang ahli, orang-orang hebat, tahu dengan keahlian mereka. Sementara Bang Egy adalah orang hukum yang sedang membela kliennya, yaitu seperti Jokowi undercover yang dipegang oleh Pak Bambang Tri dan Gus Nur kemarin. Nah itu kan udah ingkrah. Nah seperti apa? Jangan dilarut-larutkan, dan tidak mungkin perkara itu diinikan lagi, berarti nebis ngidem ya. Kalau masih itu juga kita bahas gitu, nebis dia. Sementara orangnya sudah di penjara dan alhamdulillah sudah keluar dan bebas. Satu sudah dapat amnesti. Yang Pak ini juga sudah dapat, tapi belum tahu. Mudah-mudahan nanti Bambang dapat juga. Dapat. Baik, udah ya? Udah dapat juga? Alhamdulillah. Tanggal 26 kemarin kalau nggak salah, dia juga sudah dibebaskan demi hukum. Nah, tentu menurut saya pekerjaan Bang Egy tentu apa yang menjadi ingin Bang Egy kan sudah ini tentang yang pertanyaan Bang Egy yang di Bareskrim. Nah, untuk hal selanjutnya nanti kita semua akan berkoordinasi agar tidak miss dalam perkara ini. Semoga semua kita tidak ada yang dapat digugat, tidak ada penggugat, dan semua selesai dengan sebagaimana baiknya, karena belum substansi hukumnya tidak tepat menurut saya ya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Saya lihat di sini ini tanda terima. Ini hanya permohonan untuk perbedaan antara antara pasal yang ditujukan kepada Bang Egy harus dibedakan. Mungkin itu dari saya, tambahan dari Adinda Rahman. Ya, silakan, Mas. Baik, kan kalau seandainya Bang Egy seharusnya tidak masuk ke dalam 12 orang itu Bang ya? Yes. Merasa dimanfaatin atau gimana Bang? Kami melihatnya tidak dibilang dimanfaatin, tapi saya kira ya mungkin sosok Bang Egy itu tentulah beliau juga sudah dikenal ya. Saya dengan tanpa malu-malu. Siapa yang Bang? Udah tenang, Bu Frozinuddin. Frozinuddin. Jadi begini, jadi
figur Bang Egy itu, saya jujur ya, di Jakarta ini saya kan bilang, saya orangnya orang yang tahu terima kasih. Ketika saya SMP siapa yang nolong saya ingat. SMA siapa, kuliah apa. Nah, di Jakarta ini untuk urusan hukum hanya 2. Bidang hukum yang saya belajar itu dari Bang Egy, itu guru saya. Yang kedua bidang media sambil bicara hukum itu Pak Artani Ilyas. Nah, Bu Ida ini juga bagian dari Bang Egy. Lah kita ini punya kewajiban moral untuk membantu Bang Egy sepanjang kita melihat bahwa apa yang diberikan kepada dia persoalan hukum itu, ditimpakan itu tidak sesuai, maka kita tampil, itu saja. Nah, lalu kemudian mereka sendiri di dalam ternyata Bang Egy mengatakan bahwa loh dia sendiri pun ada kuasa, kemudian dia tidak jadi klien dari Fauzinuddin. Saya sampaikan karena itu permintaan Bang Egy untuk disampaikan bahwa benar Anda tidak menjadi kuasa hukum dari Bang Egy Fauzinuddin. Oh, dia marah-marah. Apa legal standing saudara? Sebagai apa saudara bicara? Saya bilang kan saya sahabat. Ngotot lagi. Gini. Wah, saudara sudah dipecat jadi pengacara. Ini orang ngerti hukum nggak? Saya garansi ya, 1.000.000% nggak akan berani kau bersikap seperti Rasman di pengadilan. Apa yang saya alami adalah sebagai sebuah konsekuensi dari tindakan saya. Saya bukan mengkorupsi, saya bukan bunuh orang. Saya bersikap di pengadilan secara gentle, lalu kemudian saya dibukukan berita acara sumpahnya. Itu konsekuensi. Tapi itu juga akan berproses nanti ke depan. Tapi tidak boleh menyinggung pribadi orang. Tetapi saya bilang waktu itu, sudahlah, kalian ganti aja dia pengacaranya Mas Roy. Kenapa? Karena dia saya lihat berbicara itu tidak pakai konteks hukum, ya kan? Saudara Jokowi, ijazah palsu saudara. Mana ada orang ngomong gitu pengacara? Ngomonglah di juga, kan gitu ya, Bu Ida juga kan. Jadi klien itu tertolong gitu loh. Kalau begini bukan malah tertolong. Yang ada ya jadi tambah rumit gitu. Kira-kira begitu. Bang, ini kan barang bukti, maaf ya kalau nggak salah, kan barang bukti video-video yang pernah terjadi. Video. Iya. Nah, apakah Bang Egy punya masuk di dalam? Setahu kami tidak. Oke. Bang Egy itu kan cuma ngomong saya ini ingat ya, beliau sakit itu dulu. Siap. Atas nama kemanusiaan, Bang Egy ini seharusnya sudah tidak bisa lagi dipersoalkan, diperiksa-periksa. Karena dia ada cancer usus yang sudah serius dan itu ganas. Karena itulah dia diperlukan untuk melakukan pengobatan yang serius. Karena itu kita rencanakan pertengahan September beliau datang untuk diperiksa. Nanti kita lihat bersama-sama seperti apa. Bang, kalau SP3D Alvin Lim. Dia sakit walaupun dia sebut-sebut sakit. Ya, sama seperti Alvin Lim juga gitu. Bang, kalau ini prosesnya SP3D itu abang setuju nggak? Ke pemerintahan. Begini, Dumas itu kan memang sejatinya begini. Dia belum LP kan. Oke. Nah, kalau mereka hentikan, ya artinya sebaiknya kalau sudah SP3D untuk Bang Egy, ya jangan diteruskan lagi laporan di Bang Egy, itu aja. Karena gini, sekarang yang dipersoalkan ini yang ramai di media ini kan S1 Gajah Mada, Fakultas Kehutanan, bukan urusan S1 SMA, clear ya. Oke? Siap, Abang. Makasih ya, Bang. Thank you.